Halo para saudar pecinta badminton channel PB Kusuma Tangkas dan pemain badminton dimanapun kalian berada. Salam olahraga dan tetap semangat. Ayo kita belajar lagi. Untuk cara return service yang pertama ini merupakan teknik basic dari return service yang berikutnya. Dan pemanfaatan teknik return service yang pertama ini pada saat kita menerima service dari sebelah kiri atau pada saat angka ganjil. Untuk pegangannya kita gunakan England grip dan kita melakukan pukulan backhand. Usahakan posisi kepala raket tegak dan tidak boleh diayunkan sampai melebihi bawahnya perut. Pada service return jenis pertama ini, cara memukulnya menggunakan ayunan lembut atau sedikit sentakan forearm. Sedangkan untuk targetnya adalah di pinggir lapangan tengah, di antara pemain depan dan pemain belakang lawan. Cara return service yang kedua ini merupakan kelanjutan dari return service yang pertama tadi. Yang perlu diperhatikan adalah perpindahan jarinya, khususnya ibu jari. Jadi seperti ini. Untuk gerakan yang pertama tadi adalah gerakan backhand ke arah sana, jadi pegangannya backhand. Kemudian kita arahkan ke kiri menjadi forehand. Perhatikan ibu jari dan jari yang lainnya. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Kalian harus tenang dalam melakukan double shot agar tidak miss atau luput. Pada service return jenis kedua ini, tenaga yang digunakan adalah sentakan otot forearm, bukan ayunan lengan lembut dan bukan menggunakan wrist. Gerakan tangannya ada dua, yang pertama berupa shadow backhand, kemudian dilanjutkan dengan impact raket dan shuttlecock menggunakan pukulan forehand, dengan ibu jari diturunkan dan berubah menjadi forehand. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda agar bisa mengetahui targetnya. Pada cara return service yang kedua ini, targetnya bukan di pinggir lapangan tengah, melainkan di ujung pojok lapangan area belakang lawan. Ada yang mengatakan teknik di video ini lebih mudah dibandingkan teknik yang lalu. Ada juga yang mengatakan teknik di video ini lebih kompleks dibandingkan dengan teknik yang lalu. Bagi kalian yang belum mengetahui teknik serupa, kalian bisa klik link yang ada di atas ini. Untuk cara return service yang ketiga ini merupakan basic dari teknik return service yang berikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah posisi kepala raket harus tegak, tidak boleh diayunkan sampai di bawah perut. Kemudian untuk cara pegangnya, kalian boleh menggunakan England grip ataupun menggunakan American grip. Untuk England grip, posisi ibu jarinya tidak boleh di tempat yang gepeng, melainkan harus diletakkan pada posisi corner, jadi di sini. Kalau England grip yang biasa seperti ini, tapi ini harus diletakkan di cornernya. Nah, seperti ini. Pada teknik return service yang ketiga ini, cara memukulnya menggunakan ayunan lembut atau sedikit sentakan forearm.
Sedangkan targetnya adalah di pinggir lapangan tengah di antara pemain depan dan pemain belakang lawan. Cara service return yang keempat ini merupakan kelanjutan dari cara return service yang ketiga tadi. Yang perlu diperhatikan adalah gerakannya ada dua. Yang pertama berupa shadow forehand, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang ada impact-nya menggunakan backhand. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perpindahan jari, khususnya ibu jari dan jari-jari yang lainnya. Jadi untuk gerakan yang pertama merupakan gerakan forehand yang shadow dengan ibu jari yang diletakkan pada posisi yang corner. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan backhand, ibu jarinya berubah menjadi di tempat yang gepeng. Jadi gerakannya seperti ini. Yang pertama shadow dengan ibu jarinya itu di corner, kemudian ibu jarinya dipindah ke yang gepeng dan jari telunjuknya merapat ke jari yang lainnya. Jadi geraknya seperti ini. Tak, tak. Jadi yang pertama shadow raketnya begini, yang kedua adalah backhand raketnya begini. Jadi jarinya harus bergerak. Pada teknik service return yang keempat ini, tenaga yang digunakan adalah sentakan forearm, bukan ayunan lembut dan bukan menggunakan brace. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda agar kita bisa melihat target jatuhnya shuttlecock di area lawan. Targetnya bukan di pinggir lapangan tengah, melainkan di ujung pojok lapangan area belakang lawan. Hal terpenting yang harus kalian perhatikan agar teknik ini berhasil kalian lakukan adalah kalian harus benar-benar fokus terhadap impact raket lawan yang melakukan servis. Sesaat setelah terjadi impact ketika lawan melakukan servis, segeralah bergerak dan jangan menunggu shuttlecock melebihi garis servis kalian. Jika pemain belakang lawan lincah dan gesit, maka dia akan tertipu oleh teknik double shot ini. Tetapi jika pemain belakang kakinya lambat, maka dia akan terdiam di tempatnya. Ade. Ade. Ade.